Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Widya Anita, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Dumai, bertugas di SMP Negeri 13 Dumai, akan menyampaikan modul 1.4 budaya positif koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu pendidik merupakan peran terpenting dalam dunia pendidikan. Pendidik perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang diterapkan berdasarkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Peserta didik memiliki rasa tanggung jawab atau sikap dan perilaku yang dibuatnya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang dimana pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang ketiga, menjadi teman, yaitu guru pada posisi ini akan menyelidiki murid tanpa menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Dan yang kelima, manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat abstrak sesuai dengan kesepakatan bersama warga sekolah dan orang tua serta murid untuk berdiskusi tentang kesepakatan yang akan dilaksanakan. Dan segitiga restitusi, yaitu ada tahap menstabilitaskan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitan budaya positif dengan 3 modul sebelumnya. Yang pertama yaitu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu salah satunya adalah menuntun, yaitu kita sebagai pendidik yang menuntun peserta didik perlu menerapkan budaya positif dalam lingkungan belajar terkecil hingga sekolah, yaitu lingkungan belajar yang terbesar. Dan pada nilai-nilai dan peran guru penggerak, keterkaitannya adalah nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, serta inovatif. Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan praktisi dan menjadi coach bagi guru lain. Ini sangat penting untuk terwujudnya budaya positif jika guru mewujudkan dan menerapkan budaya positif itu dengan baik. Serta keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak adalah tujuan guru penggerak untuk melakukan perubahan lewat prakarsa perubahan dengan menerapkan inquiry apresiasi melalui perencanaan bagja. Perubahan akan terjadi jika budaya positif terlaksana dengan baik. Refleksi pemahaman. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, yaitu mencakup materi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, maka saya sudah memahaminya dengan sangat baik dan menambah ilmu saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas saya mengajar. Konsep-konsep inti dari seluruh materi di modul ini sangat membantu saya memperbaiki kualitas diri menjadi guru penggerak. Perubahan yang terjadi yaitu budaya positif perlu diterapkan di sekolah untuk mewujudkan visi saya dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.
Saya memiliki pengalaman, yaitu saya membuat kesepakatan kelas bersama-sama dengan murid dan menanamkan bahwa kesepakatan kelas ini dilakukan untuk menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab kita bersama, sehingga terjadi dampak yang sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Dan saya juga pernah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan murid saya dengan segitiga restitusi dan memiliki hal baik di mana murid saya merasa ada teman cerita dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya sangat termotivasi setelah melakukan beberapa perubahan, dan saya setelah mempelajari materi ini, saya merasa ada dampak positif bagi saya untuk menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan percaya diri bahwa segala permasalahan dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Hal yang sudah baik menurut saya terkait pengalaman setelah mempelajari dan menerapkan konsep-konsep di modul 1.4 ini, yaitu saya percaya diri untuk melakukan perubahan dan mulai muncul perubahan yang terjadi pada diri murid saya meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Nah, hal yang perlu diperbaiki yaitu adalah salah satu posisi guru yang menjadi penghukum seharusnya bisa menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini dari kelima posisi kontrol, saya selalu menjadi guru di posisi kontrol pembuat rasa bersalah ketika ada murid saya yang melakukan kesalahan, dan terkadang menjadi posisi kontrol teman. Namun saat saya melakukan itu, perasaan saya ya kadang kasihan dengan murid dan kadang ada merasa bahwa saya ini suka bikin murid sedih. Namun setelah mempelajari modul ini, sebaiknya saya berusaha berubah ke arah yang lebih baik dari posisi pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer. Nah, sebelum mempelajari modul ini pun sebenarnya saya sudah melakukan segitiga restitusi, namun baru tahu bahwa namanya adalah segitiga restitusi. Namun langkah-langkahnya itu tidak semuanya saya lakukan dalam satu waktu. Kadang ada dua yang saya terapkan, seperti validasi perasaan dan keyakinan kelas. Nah, maka dari itu setelah saya mempelajari ini, saya sangat sadar bahwa segitiga restitusi sangat bermanfaat untuk saya menyelesaikan permasalahan dengan murid-murid saya. Hal yang penting untuk dipelajari agar budaya positif terlaksana yaitu yang pertama, otomatis harus melakukan kolaborasi dengan warga sekolah, baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan orang kantin sekaligus, dan melakukan sosialisasi dengan orang tua dan murid, serta berkolaborasi untuk menjalankan atau menerapkan budaya positif secara bersama-sama baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah. Dan harus konsisten dalam menerapkan budaya positif agar budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik dan memiliki perubahan yang sangat-sangat baik ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.